Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya dalam 1 jam ke depan kami akan menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dengan ilmu-ilmu mengenai hukum bacaan di dalam Al-Quran dan juga pembahasan-pembahasan tentang makna dari ayat yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tentunya bersama narasumber kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir Ustadz. Kita akan menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dengan surah apa dan ayat berapa nih Ustadz hari ini? Ya, surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 pada surah Ali Imran. Ya. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama TVRI Jambi, kita bersama Ustadz Muhammad Ali dalam 1 jam ke depan ini, langsung saja kami sangat menganjurkan pemirsa untuk dapat membuka langsung Al-Qur'annya Ustadz ya. Iya. Itu jauh lebih baik ya, biar harokatnya mungkin lebih tepat. Berkah, seperti ya. itu. Dan juga berkahnya dalam melihat dan memegang Al-Qur'an langsung. Baik pemirsa, untuk di awal kita marikan dengarkan terlebih dahulu lantunan surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa, baru saja kita dengarkan contoh bacaan Ustadz ya. Ya. Dari surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. Nah, ada baiknya pemirsa sebelum bergabung nih pemirsa di rumah Ustadz ya, kita mau dengar dulu penjelasan dari Ustadz Muhammad Ali mengenai
hukum-hukum bacaan, tajwid-tajwid yang harus menjadi perhatian pemirsa di rumah nih Ustadz. Tentunya kami mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kita di sini Ustadz ya. Di line telepon 0811 7433 133 nih Ustadz. Jadi langsung saja nanti ya. Atau mau sekarang juga boleh nih kalau sudah yakin nih paham tajwidnya, mungkin bisa langsung saja telepon bersama kita di sini. Tapi sambil menunggu telepon, kita dengarkan dulu Ustaz. Apa aja nih tajwid-tajwid yang harus menjadi perhatian? Ya, baik. Baik, kita coba ya. Kita mulai dari kalimat-kalimat awalnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Di sini yang perlu kita perhatikan, la tuzigh qulubana, yaitu ghain sukun bertemu qaf. Di hurufnya berat ya. Hurufnya berat. Ya. Itu termasuk sifatnya isti'la. Isti'la itu mengangkat pangkal lidah membacanya. Jadi berat bacaannya. Khisu dil ting kil. Dil masuk ghain. Qil qaf. Jadi termasuk huruf berat membacanya dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi di sini kita harus perhatikan baik-baik dan fokus. Rabbana la tuzigh qulubana. Tapi ayat ini sudah hafal bagi kita, kan doa kan? Doa. Walaupun agak berat bacaan tapi sudah hafal dan sudah merasa ringan ya. Sangat familiar Ustaz ya. Iya. Jadi doa sehari-hari. Kemudian ba'da idh hadaitana. Nah, ini juga zal sukun bertemu ha. Nah, ini makhrajnya jauh beda ya. Jadi makanya ini drastis. Ba'da idha. Jadi kalau tidak hati-hati juga zalnya bisa kedengaran pakai harkat. Nah, jadi idhadaitana. Kemudian bacaan dal ini ya. Biasanya kita dengar dal ini agak kasar ya. Karena ujung lidah atau lidah ditempatkan ke langit-langit atau ke pangkal gigi. Nah, sebenarnya tidak gitu. Ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi atas. Jadi maka bacanya sedikit agak lembut. Ilhadai ladidu ladidu. Ya. Ilhadaitana. Kemudian wahabalana min ladunka rahmah. Nah ini. Huruf akhir daripada rahmah yaitu huruf ha Ta marbutah atau ta marbutah ya. Ada huruf ha-nya tapi kasih titik dua di atas menjadi ta marbutah. Kemudian apabila sukun kembali bunyi ha-nya. Karena ta itu meminjam rumah-rumah ha. Jadi maka namanya ta marbutah. Jadi maka kita berhenti di sana atau wakaf rahmah bergetar menghampiri dada. Kemudian innaka antal wahhab. Nah, ini yang kurang perhatian bagi kita. Wahhab. Situ ada tasydid. Ya. Sering kita dengar anak-anak pemula barangkali ya, dia belajar berdoa, dia tidak pakai tasydid, wahhab saja. Tapi tasydid di sini sangat besar fungsinya. Wahhab. Kalau tidak pakai tasydid artinya memberi saja artinya. Tapi kalau pakai tasydid maka timbul sigat mutahil jamaknya, yaitu wahhab, maha pemberi. Jadi maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Kemudian di sini disinggung sedikit hukum idgham bila guna. Liyaumil la. Sering kita dengar bagian anak pemula nunnya masih kedengaran. Sebenarnya tidak. Jadi nun di sana atau tanwin di sana hilang, dijadikan tasydid. Jadi dileburkan tanwin itu menjadi tasydid. Liyaumillah, liyaumillah raiba fi. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini juga kita perhatikan baik-baik. Kha harus ada getaran embel-embelnya. La yukhliful mi'ad. Agak maksimal. Itu barangkali yang harus diperhatikan pada ayat ini. Ya, dan
Ini lumayan populer Ustaz ya? Ya, lumayan Populer. hafal. Ini menjadi doa kita Doa setelah sehari. sholat Iya. sehari-hari. Jadi mudah-mudahan ini mudah dipahami nih ya. Paham, mudah banyak. Iya, Ali Imran ayat 8 sampai 9. Jadi kepada pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Ali tadi mengenai tajwid dan juga makhrajul huruf yang harus diperhatikan ya. Yang mau bergabung boleh kita nantikan interaktifnya pemirsa di rumah di sore hari ini sambil menunggu waktu maghribnya Ustaz. Kita bertadarus Al-Quran di 08 11 74 33 133. Jadi langsung aja nanti insya Allah akan kita simak dan juga kita akan berikan masukan-masukan gunanya untuk lebih baik lagi Ustaz ya dalam membaca Al-Quran. Nah, baik, sambil menunggu penelpon Ustaz juga kita tadi sudah bahas sedikit masalah tajwidnya, ya, makhrajul hurufnya. Nah, ini kan doa Ustaz. Doa ini sangat familiar nih ya. Ternyata doa ini kalau salah tajwidnya, salah juga maknanya Ustaz. Iya, betul. Ya, jadi tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran saja ya Ustaz. Tapi kalau kita lagi berdoa nih Ustaz, tajwidnya bagaimana Ustaz? Harus kita terapkan juga atau seperti apa? Mungkin bisa dijelasin Ustaz. Iya. Bahasa Arab, terutama Al-Quran ya, wajib dibaca dengan tajwid. Dan juga malah dalam berdoa juga kita perlu bertajwid. Karena kalau bertukar huruf H dengan huruf kecil arti beda. Yang tadi minta banyak, akhir-akhirnya kalau kita tidak hati-hati bisa minta sedikit gitu ya. Jadi oleh sebab itu seperti Wahhab. Ada tasdid tadi. Ini kan biasanya ini kalau kita berdoa sendiri nih Ustaz ya. Iya. Innaka antal wahhab. Nah, itu. Tasdidnya kurang menonjol. Ustaz. Kurang mungkin menonjol. ada, tapi mungkin karena pengen baca cepat ya, karena kita lagi tidak buka Al-Qur'an nih sehingga tidak hafal nih tajwidnya. Artinya makna juga berubah Ustaz ya. Ini berubah, beda. Kalau Wahhab Wahhab itu maha pemberi. Maha pemberi. Kalau Wahhab saja, pemberi saja. Ini beda. Engkau pemberi saja jadi artinya. Pemberi. Tawwab, itu artinya maha penerima taubat. Tapi kalau tawab saja, itu menerima taubat gitu aja. Di sigap muntahil jamuk ni. Muntahil jamuk itu artinya tidak terbatas. Di maha itu tidak terbatas. Wahhab sangat pemberi, maha pemberi. Ya. Jadi memang dalam berdoa kita perlu bertajwid. Ya. Dalam azan juga bertajwid. Iqamah juga bertajwid. Umpamanya dalam azan, umpamanya asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang an la dibaca. Itu. Seperti apa tuh Ustaz? Kalau seperti itu termasuk salah juga atau seperti apa? Seperti yang tadi kan kalau ada. Dalam arti tidak ya, tapi dalam tajwid salah. Tapi yang lebih fatal apabila memanjangkan. Seperti asyhadu anna Muhammad. Anna itu tidak boleh panjangkan. Na itu adalah pendek. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan menjadi kami artinya. Sama seperti yang tadi Ustaz jelaskan di awal. Asyhadu alla. Ya sama seperti di ayat ke-9 ini liyaumillah. Liyaumillah. Itu idgham bila gunnah. Kalau sisip-sisip dikit itu saja millah gitu ya. Ada nunnya Ustaz ya. Ada kedengaran nunnya ya. Memang total dihilangkan nunnya. Seakan-akan nun itu dilebur jadi tanwin itu dilebur jadi tasdid. Di liyaumillah milla raiba fi. Gitu. Ya. Jadi harus menjadi perhatian pemirsa ya. Jadi lagi-lagi dalam perjalanan tentunya pasti ada rambu-rambunya. Kalau di perjalanan, kalau di dalam Al-Quran, dalam membacanya juga ada tajwid-tajwidnya yang menjadi rambu-rambu kita, pengingat kita Ustadz ya. Nah, kalau mengenai matnya Ustadz, ini terkadang kan kita bisa terlena nih dengan lagu, apalagi yang Ustadz bawakan tadi, lagu apa nih Ustadz? Oh ya, tadi lagu Sabah, lagu Hijaz, Sabah dan Hijaz. Dan Hijaz ini kan enak nih. Kita dengarnya nih, ya pemirsa ya, mendayu-dayu, agak-agak agak kalau anak-anak muda zaman sekarang bilangnya agak melo Ustaz. Nah, ini kan
Memang menyesuaikan dengan maknanya atau Iya, seperti apa? artinya kan kita berdoa. Berdoa itu meminta ya? Iya. Soba itu artinya soba itu irama sedih. Irama sedih. Irama sedih ya. Irama yang apa gitu ya. Sahdu dan sedih gitu. Penuh harap gitu ya. Iya. Makanya dicocokkan dengan irama soba. Tapi Ustadz, nah ini saya melanjutkan pertanyaan saya tadi. Iya. Tapi terkadang kita ya meskipun ya berdoa sendiri atau membaca Al-Quran sendiri, ya terkadang kalau kita bisa membawakan dengan lagu-lagu ini bisa agak kepanjangan, agak ngeret-ngeret nih katanya nih, baca hurufnya nih. Nah ini seperti apa nih Ustadz? Mungkin bisa diingatkan juga Ustadz. Iya. Baca Al-Quran harus atau wajib bertajwid, baik kita baca sendiri maupun kita tampil maupun kita baca bersama. Jadi tetap bertajwid ya, walaupun kita baca sendiri ya. Jangan terpengaruh lagu. Jangan terpengaruh lagu ya. Tapi lagu itu yang menambah kepada bagusnya tajwid. Keindahannya ya. Untuk menambah keindahan, untuk mendapatkan tajwid malah. Ya, menyokong supaya tajwid itu lebih sempurna. Lagu itulah. Lagu. Ya. Jadi ini saling berkaitan ya. Kalau tajwid saja tanpa lagu tidak bisa juga. Kurang bagaimana cantik. memanjangkannya? Ya. Memanjangkannya, ngasih variasi gunanya gitu. Jadi saling berkaitan dengan tajwid dengan lagu. Dan harus seimbang Ustadz ya. Iya, jelas. Jangan mengedepankan tajwid saja, lagunya berantakan, atau mengedepankan lagu saja, tajwidnya dihilangkan jadi Ustadz ya. Nah, itu jangan. Harus seimbang. Harus kemudian kalau bisa di samping seimbang lagu dengan tajwid, juga seimbang dengan sinkron dengan artinya. Kalau ayat itu merupakan doa, maka kita bawakan lagu soba atau sika. Kalau ayat itu gembira, kita bawakan lagu ros. Ros itu gembira lagunya. Ya. Kemudian kalau ayat itu merupakan perintah atau informasi penting ya. Nah, itu kita bawakan lagu Hijaz, Nahawan gitu. Nah, itu kemudian apabila ayat merupakan cerita tentang sejarah Nabi atau apa, perperangan ya. Maka kita bawakan lagu-lagu Jaharka, itu enak. Jaharka. Jaharka kan. Nah, jadi itu enak dan mencapai. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di TV nggak ada, lagi nggak ada itu siaran. Iya. Apa? Ya? Iya, bagaimana Ibu? Ini ada acara itu Ayo Mengaji. Iya, benar. Ini Ayo Mengaji, Ibu. Jadi surahnya Ali Imran ayat 8 sampai 9. Oh ya, sebentar saya. Iya, silakan langsung dibuka dulu Ibu Al-Qur'annya. Lebih afdol ya, Ustadz ya. Nah, di sini kita bersama Ustadz Muhammad Ali, Ibu. Insyaallah. Sudah. Di TV nggak ada gambar. Oh iya, nggak apa-apa. Buka Al-Quran lebih afdol kalau kata Ustadz Muhammad Ali. Insya Allah mendapat syafaat dari Al-Qurannya. Ya Ustadz ya. Dibuka dulu. Ya, ini masih buka. Iya. Nanti ketika... Ayat berapa? Oke, silakan Ibu. Ayat berapa? 8 sampai 9 Ibu. Nanti ketika mulai mengaji nanti akan muncul di layar TV. Iya, ini biasanya saya lihat di TV. Ini di TV nggak ada, nggak live. Iya, baik. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu siapa di mana? Ayu di Banyuwangi. Waduh, dari Ibu Ayu di Banyuwangi, Ustadz. Masya Allah, silakan. Gimana Ibu Ayu, udah ketemu? Belum? Udah, ayat 8 sampai berapa? Ayat 8 sampai 9 saja Ibu. Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan baca Bu, 8 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Ayu Ustadz dari Jazakallahu khairan. Afwan Ibu, terima kasih banyak dari Kabupaten Banyuwangi, Ya, Jawa Timur nih. Timur. Ya. Ya, luar biasa Ibu, terima kasih. Baik, kita langsung dengarkan ya Ustadz, mungkin ada koreksi setelah disimak Ustadz Muhammad Ali, silakan Ustadz. Ya, baik. Kita dengar tadi bacaannya lancar ya. Juga doa kan. Sedikit cuma ada masukkan tentang huruf ha. Wahab lana. Tadi kedengaran di sini bukan ha tapi ha. Ya. Ha wastul halat. Wahab. Tapi yang sebenarnya adalah ha menghampiri dada. Wahab. Ada getaran di sini, ya. Wahab lana, ya. Di ha ini sering dipakai untuk ha damir, ya. Kalau kita kasih nama ini ha damir. Wahab lana. Ada getaran pada menghampiri dada. Kemudian lana tadi pendek kedengaran. Sedangkan di sini panjang. Mad tabi'i. Wahab lana. Wahab lana min ladunka rahmah. Rahmahnya juga agak bergetar sedikit lagi kerana itu ta marbutah yang rumah-rumahnya berumah ha. Apabila ta marbutah itu disukunkan kerana wakaf, maka kembali hanya berbunyi seperti ha biasa, rahmah. Ya. Itu barangkali yang lainnya alhamdulillah bagus ya. Lancar ya, bagus. Ya? Barakallah. Barakallah. Terima kasih banyak Ibu Ayu di Banyuwangi Ustadz ya. Mudah-mudahan selalu setia menemani kebersamaan program Ayu Mengaji TVRI Jambi. Baik, pemirsa, kita break terlebih dahulu Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap program Ayu Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ayu Mengaji di sore hari ini. Dan buat pemirsa TVRI Jambi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program Ayu Mengaji. Tentunya kita akan membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran Ustadz ya. Dan di segmen pertama tadi tentunya sudah dicontohkan oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Ali sebagai narasumber kita yang akan memberikan ilmu-ilmunya. Sudah dicontohkan bacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 8-9 Ustadz tadi ya. Dan betul. tentunya tadi sudah ada penelpon yang masuk. Kita masih menantikan penelpon-penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi tentunya. Kita sama-sama simaan Al-Quran. Lebih afdolnya lagi untuk pemirsa di rumah langsung membuka Al-Qurannya Ustadz ya. Seperti betul. Ustadz Muhammad Ali kita di studio ini langsung membuka Al-Quran. Jadi insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu juga. Amin. Jadi langsung saja interaktifnya bersama kita di sini 0811743333 ya. Terakhir tadi ada Bu Ayu di Banyuwangi, Jawa Timur Ustaz. Lumayan nih jauhnya. Ya. Alhamdulillah. 2 kali naik pesawat kalau naik pesawat Ustaz. Baik, kita sambil menunggu penelpon kita ngobrol-ngobrol lagi nih Ustaz. Kita mau korek-korek ilmu lagi nih bersama Ustaz Muhammad Ali. Ustaz Ali, kita membahas surah Ali Imran juga. Ya. Sama-sama Alinya nih Ustaz. Ya, luar biasa. Ya. Ali Imran dan Ustaz Ali nih. Nah, tadi ngomongin soal lagu sudah dijelaskan. Tadi lagu Soba Ustaz. Soba dan lagu Hijaz. Soba. Dan Hijaz. Iya. Tapi kalau semuanya lagu Jahraka masuk juga nih Ustaz. Jahraka. Ya, bisa tapi harus dimodif begitu ya. Dimodif. Dengan rasa ya. Di Jahrkanya agak melo dikit ya. Lebih melo dari Soba. Iya. Betul. Iya. Oke, kita angkat telepon lagi Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sulhan di Jambi. Pak Zulhan di Jambi. Sulhan di Jambi. Baik.
Pak Sulhan di Jambi. Iya, Pak Zulhan di Jambi. Volume televisinya mungkin bisa agak dikecilkan sedikit, Bapak. Ya. Surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. Saya persilakan, Bapak. Saya ini mungkin di luar tema nih Pak. Saya tanyakan tentang doa nih Pak. Ya, bagaimana, Bapak? Oh, ada pertanyaan? Ya tentang doa ya. Saya mau pertanyakan tentang doa nih. Begini. Sebagian ada yang untuk yang berdoa bilangkan Allah mafilana dzunubana wa liwalidana warahmatullahi kama robaya Shaghira. kama bauna siroro. Ketika lu bauna siroro itu macam mana tuh Pak? Itu kalau saya dulu tidak ada bauna tuh. Macam mana tentang di situ Pak? Saya ingin tahunya. Baik. Pak, yang kebanyakan sekarang membaca doanya begitu robbauna siroro. Iya, Shaghira dengan Sigoro. Sighara. Biasanya robbayana siriro ataupun robbayani siriro. Iya. Kalau sekarang banyak robbauna siroro Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Makasih Pak. Baik, Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulhan di Jambi. Bergabung bersama kita. Ada satu pertanyaan nih Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab nih. Soal, ya memang terkadang kita kalau jamaah di masjid, imamnya mungkin berganti-ganti, jadi beberapa makmum ini mendengar perbedaan Ustaz. Beda ya. Ini kan doa, ini doa memang yang kita bahas hari ini, ayat boleh, tentang doa juga, tapi ini pertanyaan tentang doa juga. Ya, bisa. Robbayani Shaghira dengan Sigoro. Sighara. Apa bedanya kan? Apa bedanya? Dan Insyaallah. mungkin yang mana nih yang lebih afdolnya? Mungkin itu pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali jawabannya. Sangat mengedukasi kita dan mengedukasi masyarakat ya. Terima kasih. Mendoakan orang tua itu wajib. Pertama dulu. Itu dulu Ustaz ya. Pertama, Wajib. Baik sendiri maupun bersama-sama. Iya. Ya. Persi berdoa kepada orang tua itu ada 3 macam Pak. Pertama, persi sendiri. Contohnya, Rabbighfirli warham, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu versi Itu untuk sendiri. sendiri. Ketika kita sholat sendiri gitu ya. Doa sendiri. Doa untuk- sendiri. Untuk orang tua kita sendiri. Di ni dan li. Perpaduannya ni dan li. Rabbighfirli. Wali walidayya. Warham. Pakai ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira itu mufrad. Ya. Kalau sighara jamak kecil-kecil nanti. Jadi kalau shaghira waktu aku masih kecil. Ya. Nah, kemudian versi kedua, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, jadi kami. Na itu artinya kami. Nah. Kemudian Rabbaya itu artinya sebagaimana kedua mendidik kami. Sighara artinya kecil-kecil. Waktu kami masih kecil-kecil. Jadi kaitan sighara dengan shaghira. Kalau shaghira untuk sendiri. Kalau sighara untuk banyak. Jadi 2 versi ya. Baru 2 ya. Yang ketiga, sighara juga. Contohnya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Boleh. Itu jamak penuh. Ya. Rabbawna arti sebagaimana mereka mendidik kami. Rabbaw itu arti mereka mendidik. Itu tanda jamaknya di situ adalah waw. Waw dengan alif. Rabbawna shighara. Ya. Kemudian wali walidina. Walidina itu jamak. Seluruh ibu bapa kami. Itu tanda jamak di situ adalah ya dengan nun. Wali walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina. Dan ke semua seluruh ibu bapa kami. Wali walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum, hum mereka, dan beri rahmatlah mereka, sayanglah mereka. Hum itu jamak.
kama rabbawna sighara. Sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil-kecil. Jadi tapi jangan terbalik-balik. Boleh ketika-ketikanya boleh. Tapi jangan terbalik ya. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang pertama. Yang versi kedua, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Yang ketiga, Allahumma ghfir lana dhunubana wa Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Itu versi ketiga. Semuanya betul ya, tapi jangan terbalik-balik, jangan tercampur gitu. Ini perlu kaedah-kaedah bahasa Arab. Kalau mufrad semua, kalau tasniah semua, kalau jamak semua. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur ya. Kalau campur berarti itu belum begitu faham dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Tetapi insya-Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi perbezaan sagira dengan sigara tadi, sagira adalah jamak, sagira adalah mufrad, maaf. Sigara adalah jamak. Itu. Jadi kecil dan kecil-kecil. Itu artinya. Jadi semuanya betul, Pak. Semuanya betul. Ya, begitu jawabannya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Artinya gara-gara pertanyaan Pak Zul tadi, jadinya dijelaskan nih masalah kaidah bahasa nih. Kalau ngomong-ngomong soal doa tadi kan doa terhadap orang tua ya Ustaz. Nah kalau doa yang lagi kita bahas nih Ustaz. Nah ini tentang apa nih doanya nih Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan juga atau adakah juga nih perbedaan ketika kita mungkin menjadi imam kan, mengimami doanya. Jadi adakah kaidah bahasa Arab yang harus berubah juga? Nah sekalian Ustaz dijelaskan. Silakan. Ya, kalau kita berdoa bersama tentu kita baca mutakallim ma'al ghair nama dalam kaedah bahasa Arab ya. Mutakallim ma'al ghair artinya doa bersama. Kalau mutakallim wahdah itu doa sendiri. Kita berbicara sendiri. Kalau mutakallim ma'al ghair berbicara dengan orang selain kita, orang banyak. Jadi pakainya Rabbana la tuzigh qulubana. Ni doa banyak ni. Yang berdoa sini adalah warasikhuna fil ilm. Itu yang berdoa. Sebelum ayatnya, ayat 7 itu, warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilmi itu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam. Dia orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam, dia berdoa seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini doanya sangat mendalam ni. Iya. Jadi ini doa-doa orang yang mempunyai ilmu tinggi gitu ya. Seorang ulama, orang-orang yang dekat, orang-orang yang abrar mendekat kepada Allah SWT. Langsung kita bahas mungkin maknanya Ustaz. Maknanya. Dari doa tersebut dan juga ayat Al-Quran ini. Doa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Doa yang lebih afdal adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Itu lebih afdal daripada doa yang lain-lain. Baik. Rabbana artinya ya Tuhan kami. Rabba itu Tuhan. Na itu kami. Dia Tuhan kami. La tuzigh, la tu janganlah. Tuzigh artinya janganlah engkau condongkan. Quluba, hati-hati. Hati maksudnya kalbi. Ya. Na tu kami. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana. Sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berilah kami karunia dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Wahhab. Ya. Rabbana, ya Tuhan kami. Innaka sesungguhnya engkau. Jami'un nas. Mengumpulkan semua manusia. Liyaumil la raiba fihi. Pada hari yang tidak ada keraguan padanya, iaitu hari kiamat. Pada mahsyar. Akan dikumpulkan kita di sana nanti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Benar Allah dan segala firman.
Masya Allah. Ya, itu arti. Ya. Berarti ini memohon kepada Allah ya. Ustaz ya. Mohon kepada Allah. Mohon petunjuk, jangan sampai kita sudah dapat petunjuk nih. Islam agamaku, Allah Tuhanku, Al-Quran imamku. Lalu jangan sampai keluar dari itu. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita selalu istiqamah. Ya. Istiqamah menjalankan aturan-aturan Allah, istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai doa. Kita bedah lagi doanya Ustaz ya. Sambil menunggu penelpon-penelpon selanjutnya Ustaz. Kita break terlebih dahulu Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami program Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya buat pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Kita sudah masuk di segmen ketiga Ustaz. Iya. Tadi sudah dibahas mengenai tajwid dan sebelum segmen kedua berakhir tadi kita sempat membahas mengenai doa nih. Karena pembahasan kita di surah Ali Imran ayat 8-9 ini mengenai doa Ustaz ya. Iya, betul. Nah, mengenai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterjemahkan. Tapi kita pengen juga nih membahas sama Ustaz Muhammad Ali mengenai mungkin sedikit Ustaz diberikan kepada kami selain tadi sudah dijelaskan mengenai tajwidnya, bahkan kaidah bahasa Arabnya dalam membaca doa juga sudah dijelaskan bagaimana kalau membaca doa itu sendiri pemirsa dan juga bagaimana kalau kita membaca doa untuk diaminkan beramai-ramai. Betul. Nah mungkin ada adabnya enggak nih Ustaz? Kita terkadang kepada orang tua saja kita harus punya adab. Wajib. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pengen baca Al-Qur'an Ustaz ya. Kita wudhu dulu. Ya, pakai sarung, menutup aurat, ya kan? Rapi, wangi, Ustaz. Itu kan salah satu adab kita terhadap Al-Qur'an. Yang di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaat juga dari Al-Qur'an. Amin, insyaallah. Nah, bagaimana dengan doa nih Ustaz? Mungkin berhubung pembahasan kita ayat 8-9 ini mengenai doa. Ya, bagaimana Ustaz tentang adabnya berdoa Ustaz? Baik. Kita coba mengkaji tentang untaian doa. Pertama dulu kita istighfar. Bersihkan diri dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian baru kita berdoa. Mulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diiringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kepada Allah. Ada tahmidnya. Setelah tahmid salawat. Jangan salawat dulu baru alhamdulillah, baru tahmid. Tahmid dulu, memuji dulu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan. Terserahlah selanjutnya banyak variasi. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan doa-doa. Tapi diutamakan doa-doa yang penting dulu. Pertama untuk doa kedua orang tua. Didahulukanlah doa kepada orang tua. Kalau bisa dibaca 3 kali. 3 kali doa kepada orang tua baru dilanjutkan dengan doa berikutnya. Kalau kita dalam solat berdoa, sesudah solat ya, sudah zikir berdoa, zikir sudah solat, akan diakhiri dengan doa. Kita mulai berdoa mendoakan orang tua ya. Setelah selawat mendoakan orang tua, kemudian doa tentang solat itu sendiri. Solat itu doa. As-salatu doa. Solat itu adalah doa ya. Menurut bahasa. Namun solat ini didoakan juga supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat apa ya? Kita kasih lebih sempurna lagi solat kita. Seperti kita ngasih orang minum. Di bangsi samping kita kasih gelas, kita kasih piring. Supaya lebih indah dan lebih elegan dan lebih terhormat. Itu pula solat kita. Kita berharap
berharap bahawa solat kita diterima oleh Allah SWT, kita iringi dengan doa. Ya terimalah solat kami ya Allah dengan segala penuh kekurangan. Padahal solat adalah doa, Ustaz. Adalah doa kata. Tapi diterima lagi, diminta terima lagi kepada Allah SWT. Kemudian baru dilanjutkan dengan doa, minta keselamatan dunia akhirat, minta rezeki, minta kesihatan. Banyak doa-doa yang harus kita baca. Kemudian terakhir kembali doa baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau bisa doa ini satu nafas. Ya. Yang mana Ustaz? Yang Doa Rabbana, doa keselamatan dunia akhirat ini satu nafas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iya. Itu. Mungkin Satu nafas. ada fadilahnya atau seperti apa ya, Ustaz? lebih tinggi fadilahnya. Okey. Karena dalam Al-Quran, orang yang berdoa untuk dunia saja, maka dia dapat dunia saja, akhirat tidak. Jadi jangan diputus-putus. Jadi disambung itu lebih afdal ya. Nah, ini lagi-lagi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ini lagi-lagi pentingnya memahami kaidah bahasa ini luar biasa ini. Bersama Ustaz Muhammad Ali, jangan diragukan lagi pemirsa ya. Jadi lebih afdolnya lagi ya, doa sapu jagat tadi Ustaz ya. Iya betul. Familiarnya adalah doa sapu jagat nih pemirsa ya. Kemudian juga ditutup dengan selawat. Ya, dengan selawat. Selawat kepada baginda Rasul. Jangan sekadar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Tapi ditutup dengan selawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ini sering juga orang keliru tentang menempatkan awal selawat. Contohnya, kalau Allahumma salli, akhirnya wasallim. Jodohnya wasallim. Ya. Kalau wasallallahu, akhirnya wasallam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau Allahumma salli, maka salam terakhir adalah wasallim. Jadi fi'il amar sama fi'il amar, atafnya kalau fi'il madi juga sama fi'il madi. Ya, begitu. Kemudian baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu untian doa yang perlu kita pelajari. Jadi itu runtunannya Ustaz. Ya. Runtunannya. Tapi bagaimana dengan keadaan kita Ustaz? Mungkin apakah harus berwudu ketika setiap berdoa? Ini kan memang doa biasa kita lakukan ketika setelah sholat. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, sholat adalah doa, tapi ditutup lagi dengan doa lagi supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, tapi bagaimana? Apakah kita boleh nih Ustaz, misalnya sambil bawa motor, ya, sambil bawa motor atau sedang di perjalanan atau sedang bekerja, Ustaz, kita berdoa dulu lah nih lah gitu. Seperti apa Ustaz? Boleh saja atau harus berwudu dulu? Nah, ini supaya apa Ustaz? Kalau doa itu dimanapun dan kapan saja bisa berdoa. Tapi kalau tempat-tempat yang kotor, yang tidak bersih, cukup kalau kita berdoa dalam hati saja. Oh, seperti di toilet Ustaz ya. Itu jangan pula kita sambil mengangkat tangan. Kita baca nawaitul istinja'a minal boli wal ghaiti fardhalillahi ta'ala. Jangan sampai dikeraskan dalam WC. Kita cukup dalam hati kita bersuci ya. Bersuci daripada ghaid dan baul. Ghaid itu kan buang air besar. Baul itu adalah buang air kecil. Jadi kita berdoa kepada Allah, berniat mensucikan ghaid dan baul. Fardu atasku karena Allah. Baru kita pergi berwudu. Tapi seluruhnya ya, selain di tempat-tempat yang kotor, boleh saja dibaca kita doa. Mungkin membaca, dikeraskan doa, termasuk doa sapu jagat tadi Ustaz ya. Boleh-boleh saja. Itu pemirsa luar biasa di penjelasan Ustaz Muhammad Ali. Kami masih menantikan pemirsa di rumah yang mau bergabung boleh bersama Ustaz Muhammad Ali di line telepon ya. Seperti biasa, masih menantikan seluruh pemirsa di rumah untuk bergabung interaktif di surah Ali Imran ayat 8 sampai 9 nih Ustaz. Nah, jadi langsung aja 0811 7433 133. Jadi langsung aja buat pemirsa di rumah. Atau mungkin seperti Pak Zudi tadi, ada pertanyaan boleh juga Ustaz ya? Insya Allah, kalau bisa dijawab. Insya Allah. Kalau tidak mungkin jadi PR, kalau bisa jawab langsung kita jawab Ustaz ya. Luar biasa. Nah, masih kita bahas Ustaz
mengenai doa-doa. Nah, kalau terkhusus di surah Ali Imran ayat 8 sampai 9 ya Ustaz. Ini ada kata-kata janganlah engkau condongkan ya Ustaz pada kesesatan. Iya, iya. Nah, ini mungkin bisa dikasih contoh sedikit ya Ustaz, seperti apa nih Ustaz? Mengenai doa nih kita Ustaz. Iya. Doa ini mengandung sastra yang tinggi juga ya. Ya, memang bahasa Arab tuh. Rabbana la tuzigh qulubana, bahasa Al-Qur'an. Iya, bahasa Al-Qur'an tinggi sastranya tuh Ustaz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau tunjuki, dan berilah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah orang Maha Pemberi rahmat. Jadi kita sudah tahu petunjuk dari Allah SWT. Ya, kita sudah menjadi orang-orang bertakwa, mengikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi kita tetap memohon kepada Allah agar istiqamah dalam menjalankan aturan-aturan Allah. Jadi kita berharap terus, ya, penuh harap, penuh yakin kita tetap menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jangan sampai terbalik, gitu ya. Kadang-kadang manusia ni kadang-kadang tidak tahu perubahannya. Dari tadi dia umpamanya miskin, dia sangat taat kepada Allah. Lalu setelah dia kaya, kekayaannya dipergunakan untuk menantang ajaran-ajaran Allah misalnya, atau diselewengkan. Bisa terjadi seperti itu. Dia oleh sebab itu berdoa terus ya, agar kita tidak terpeleset dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Tetap istiqamah, ya, tetap pada jalan yang benar, tetap memegang inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama Islam di sisi Allah SWT. Itu barangkali. Ya, baik Ustaz, kita break terlebih dahulu Ustaz ya. Boleh. Buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama program Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Masih bersama Ustadz Muhammad Ali ya pemirsa ya. Dan Ustadz Muhammad Ali ini tadi kita membahas tentang doa ya, karena ayat yang kita bahas Ali Imran ayat 8 sampai 9 ini juga tentang doa Ustadz ya. Jadi luar biasanya kita ada double ini, combo nih, paket combo nih Ustadz Ali. Selain tajwidnya, kita juga dapat penjelasan mengenai doa-doanya. Ya, ini keseharian Ustaz ya? Iya, keseharian kita. Keseharian. Mungkin jangan bosan ya Ustaz meminta ya, dengan Maha Pemberi Ustaz ya. Oh. Sama Allah nih jangan, bagaimana nih kalau sempat capek mungkin berdoa, mungkin belum diijabah Ustaz. Ada masukan sedikit mungkin pesan juga untuk pemirsa di rumah. Iya. Doa ini wajib kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Ya. Tapi berdoa itu harus dengan hati yang khusyuk, tawaduk, rendah hati. Jangan ada rasa sombong, rasa angkuh ya. Tapi harus penuh harap dan penuh yakin bahwa Allah itu mengabulkan semua doa-doa kita. Iya, jadi jangan pula kecil hati kata orang Jambi Ustaz ya, kecil hati. Sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Terkadang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita pengenkan. Baik, pengenkan, betul. Ya, betul sekali. Betul Ustaz ya. Baik pemirsa ya, kita mau dengar kembali nih pemirsa bacaan surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. Tentunya kita mau dengarkan Ustaz Muhammad Ali. Silakan Ustaz. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Seperti yang kita bahas tadi Ustaz ya. Lebih afdalnya membaca Al-Qur'an itu langsung membuka Al-Qur'an. Mudah-mudahan nih di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk Ustaz Muhammad Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Ilmunya Ustaz hari ini luar biasa, paket combo ya pemirsa. Selain mendengarkan ilmu-ilmu tajwidnya bersama Ustaz Muhammad Ali, kita dapat juga adab-adab berdoa dan juga kaidah-kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Tetap setia di program Ayo Mengaji. Insya Allah kita akan terus memberikan edukasi mengenai tuntunan dalam membaca Al-Quran serta makna-maknanya. Demikian sajian program Ayo Mengaji. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.